Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Karena pembatasan sosial akibat virus COVID-19 atau Corona masih berlaku sampai bulan Juni 2020, maka ibadah minggu pagi ini masih dilangsungkan dalam keluarga. Meski ibadah hanya dalam rumah setiap keluarga dan bukan di dalam gereja, tetapi jangan mengurangi suasana terutama makna peribadahan. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan akan hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan untuk itu, mari kita menikmati ibadah minggu pagi ini bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Nats pembuka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. B. Pengumuman-pengumuman. 1. Ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah dalam jemaat, baik ibadah minggu dan ibadah akhir bulan Juni 31 Juni 2020, keluarga dan unsur dalam minggu berjalan dilaksanakan di masing-masing keluarga. Diharapkan Bapak Ibu keluarga agar masih terus setia mengkoordinir dan mengorganisir ibadah-ibadah tersebut dengan panduan liturgi dari majelis jemaat. B. Ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan tepat pukul 9 WIB pagi di tiap-tiap keluarga dan akan diingatkan dengan bunyi lonceng dari gereja sebanyak 3 kali. Sebagaimana biasanya pada ibadah minggu pagi yaitu jam 7.00 WIB, 8 WIB, dan 9 tepat. Pada bunyi lonceng yang ketiga, jam 9, tiap-tiap keluarga sudah memulai peribadahannya. C. Di dalam peribadahan tersebut tetap ada persembahan. Tetapi persembahan bukan yang menjadi utama, melainkan ibadahlah yang menjadi utama. Sehingga tidak boleh persembahan menjadi kendala bagi tiap keluarga untuk tidak melaksanakan ibadah. D. Berdasarkan surat masuk BP Klasis Port Numbai nomor 118 AIA/6/2020 tanggal 14 Juni 2020 perihal serah terima, maka telah dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat dari Pendeta Lukis Matui STH kepada Pendeta Nova Iliani Leawa SSI Teol. 2. Ibadah minggu. Ibadah minggu di gedung gereja direncanakan untuk dilaksanakan mulai pada awal bulan Juli dengan tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah kota. Ibadah minggu di gedung gereja dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Yang pertama pada pukul 5.30, yang kedua pukul 9, dan yang ketiga pukul 15.30 WIB. Jemaat yang menghadiri ibadah tersebut akan dijadwalkan per week dan disesuaikan dengan pembagian piket majelis per week, di mana majelis yang bertugas, maka warga jemaat week tersebut yang menghadiri ibadah. Untuk ibadah tanggal 5 Juli 2020 diatur sebagai berikut. Majelis piket dan warga jemaat yang hadir pada pukul 5.30 adalah dari week Galilea, week Elim, dan week Bukit Setun. B. Pada pukul 9, majelis dan jemaat yang hadir adalah week Yeriko dan week Kana. C. Pada pukul 15.30, majelis dan jemaat yang hadir adalah week Betel dan week Hermon. Dimohon agar warga jemaat memperhatikan pembagian tersebut di atas. Setiap warga jemaat yang menghadiri ibadah tersebut wajib memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Protap yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Wajib menggunakan masker. 2. Sebelum memasuki gedung gereja, warga jemaat wajib diukur suhu tubuh. Apabila suhu tubuhnya di atas normal, disarankan untuk kembali beristirahat dan mengikuti ibadah di rumah. 3. Cuci tangan sebelum masuk gedung gereja dan duduk sesuai yang diatur oleh majelis jemaat. 4. Bagi warga jemaat yang memiliki riwayat penyakit yang rentan dengan penyebaran virus corona, agar tetap beribadah di rumah saja. 3. Ibadah minggu 12 Juli 2020.
Ibadah Minggu tanggal 12 Juli 2020 dikhususkan untuk ibadah peneguhan anggota Sidi baru jemaat dan ibadah perjamuan kudus. Akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, pada pukul 15 WIB, yang kedua pukul 19 WIB. Yang menghadiri ibadah tersebut diatur sebagai berikut. A. Ibadah peneguhan anggota Sidi baru jemaat hanya dihadiri oleh majelis jemaat dan anggota Sidi jemaat beserta keluarganya. Semua warga jemaat kembali beribadah di rumah masing-masing. B. Ibadah perjamuan kudus hanya dihadiri oleh anggota Sidi jemaat dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, pada pukul 15 WIB, anggota Sidi baru jemaat bersama keluarganya beserta anggota Sidi jemaat WIK Galilea, WIK Elim, dan WIK Bukit Zaitun. Yang kedua, pada pukul 19 WIB dihadiri oleh anggota Sidi jemaat WIK Yeriko, WIK Betel, WIK Kana, dan WIK Hermon. 4. Sidi jemaat. Peneguhan Sidi jemaat baru akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 12 Juli 2020, pukul 9 WIB. Dihimbau bagi anggota calon Sidi baru jemaat dan keluarga untuk mempersiapkan diri. 5. HUT PW GKI Kanaan Perumnas 4. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena tepat pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020, merupakan HUT PW Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 Padang Bulan yang ke-20 tahun. Untuk itu, patutlah kita mengucap syukur dan mendoakan dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di setiap keluarga. Kiranya kasih Kristus senantiasa memberkati PW Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 Padang Bulan dengan kelimpahan kasih-Nya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi Kristus. 5. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 menyampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Victor PPKI yang telah menyumbangkan dana sebesar 20.660.000 untuk perbaikan atap gedung gereja GKI Kanaan Perumnas 4 Padang Bulan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. C. Himbauan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan atau melaksanakan new normal, maka kita akan memasuki fase dan pola hidup yang baru. Untuk itu, dihimbau kepada setiap warga jemaat dalam melaksanakan new normal agar tetap memperhatikan dan menjalankan prosedur standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan disiplin. Ucapan terima kasih. Demikian warta jemaat GKI Kanaan pada ibadah Minggu pagi ini, dan atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini? Apa kabar di hari ini? Dengan sukacita dari anugerah Allah, kita percaya bahwa dalam situasi dan pergumulan saat ini pun, dengan anugerah Allah, kita tetap ada dalam keadaan yang baik. Bagaimana kita dapat menikmati anugerah Allah? Dengan taat dan patuh kepada Roh Kudus. Ini merupakan tema di minggu pagi ini, tapi juga menjadi kekuatan bagi kita sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat, seringkali kita mendengar pepatah lama mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya ada banyak cara, ada banyak usaha, ada banyak jalan untuk sampai pada tujuan yang kita harapkan. Pada hakikatnya, manusia, saya dan Bapak Ibu, memiliki harapan untuk setiap jalan yang kita lalui, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan untuk sampai pada tujuan itu. Setiap orang pasti melalui jalan itu. Dan berbagai jalan, ada jalan yang tak berduri juga tak berbatu. Namun ada jalan yang penuh dengan semak duri, namun tak terjatuh.
Jalan yang tak berduri dan tak berbatu belum tentu mengantarkan kita pada tujuan yang kita harapkan. Sebaliknya, bisa saja jalan yang penuh dengan semak duri membawa langkah kita menikmati anugerah Allah. Mengapa? Kita tahu bersama bahwa karya keselamatan yang Allah lakukan dalam dunia ini lewat Yesus Kristus bukanlah karya keselamatan yang instan, bukan karya keselamatan yang siap saji, melainkan karya keselamatan yang melalui banyak proses panjang. Proses itu mengantarkan pada pergumulan yang menyebabkan kesakitan bahkan luka, juga mengantarkan pada kematian. Proses ini juga yang membawa pada klimaks manusia menikmati anugerah keselamatan Allah. Ini merupakan proses yang dilewati oleh Yesus Kristus dalam pelayanan pekabaran Injilnya. Hal yang sama dilakukan oleh Paulus. Paulus meneladani keteladanan Yesus Kristus, taat dan patuh kepada Roh Kudus dalam pelayanannya. Paulus tahu dia harus dan akan melewati tantangan yang ada. Metafora kehidupan, semak duri yang akan kita lewati. Kita harus siap untuk terluka. Kita harus siap untuk tersakiti bahkan berdarah. Namun bagi Paulus, nyawa bukanlah hal yang penting. Bagi Paulus, nyawa bukanlah hal yang penting. Melainkan bagi Paulus, yang terpenting adalah komitmen kerendahan hatinya dalam melayani Tuhan. Paulus tahu akan ada banyak tantangan. Ia juga tahu penjara dan sengsara menantinya. Namun dia mementingkan dan fokus pada komitmen kerendahan hati yang melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus memberi diri untuk taat dan patuh pada Roh Allah yang kudus selama ia melakukan pelayanan. Lewat pelayanan Paulus di Efesus selama 3 tahun lamanya, dengan tuntunan dan kuasa Roh Allah yang kudus, Paulus memilih beberapa orang menjadi murid. Tapi juga dengan kuasa Roh Kudus, Paulus mengangkat mereka menjadi penilik jemaat, guna menunjang pelayanan di Efesus untuk pertumbuhan jemaat, tapi juga menjadikan jemaat itu berkat. Dalam pembacaan Alkitab kita di minggu pagi ini, Paulus memberikan kekuatan bukan saja kepada para penatua atau penilik jemaat Efesus, melainkan Paulus melengkapi kekuatan kita. Dalam kasih Paulus terhadap jemaat di Efesus, Paulus tidak hanya saja memilih menetapkan orang-orang tersebut menjadi penilik jemaat, tetapi Paulus memberikan kekuatan di tengah-tengah penderitaan yang ia rasakan. Ayat 19 hingga ayat yang ke-27. Ini merupakan perkenalan iman yang Paulus perkenalkan kepada para penilik jemaat. Merupakan pengalaman Paulus yang menjadi kekuatan bagi para penilik jemaat. Bagi Paulus, seorang pelayan Tuhan harus memiliki dengan segala kerendahan hati melayani Tuhan. Memiliki segala kerendahan hati melayani Tuhan. Ini menjadi hal yang mendasar tapi juga menjadi kekuatan bagi setiap pelayan Tuhan. Artinya menyadari sungguh keterbatasan dan keberadaan kehidupan kita, serta menggantungkan seluruh hidup kita baik pribadi dan keluarga kepada tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Paulus katakan segala kerendahan hati berarti mencakup pikiran, perasaan, mencakup perkataan, kekuatan bahkan pengetahuan. Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam hal ini Paulus menggambarkan dirinya berulang-ulang kali dalam pelayanannya, mencucurkan air mata. Itu bukan tanda kelemahan. Paulus menangis karena keberadaan hidup manusia yang penuh dengan keberdosaan. Injil diputar balikan, bahkan penolakan terhadap Kristus. Sehingga Paulus mengatakan dalam ayat 20-21, integritas seorang penilik jemaat adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran Allah
kepada jemaat. Matius 5 ayat 37 katakan, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam hal ini Paulus memberitakan apa yang bermanfaat bagi keselamatan jemaat. Bagi Paulus, seorang pelayan dia harus berani, harus setia menyampaikan kebenaran Allah. Ini merupakan integritas kekristenan yang harus melekat, tapi juga kita harus mengimplementasikan dalam pribadi kita dan pelayanan yang dipercayakan Allah. Dia harus menegur orang yang bertentangan dengan Allah. Seorang penilik jemaat tidak serta-merta menyenangkan jemaatnya dengan membenarkan kesalahan. Mengapa demikian? Bagi Paulus, pengkhotbah yang setia adalah pengkhotbah yang menyampaikan seluruh kebenaran Allah kepada dombanya. Bagaimana melakukan itu semua? Ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Kita harus memberi diri untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Paulus mengetahui banyak penderitaan yang akan dia alami, namun ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dengan tetap taat dan patuh kepada kuasa Roh Kudus, tanpa mengetahui ia hidup ataukah mati. Bagi Paulus, nyawanya tidaklah penting. Bagi Paulus, hidup dan mati dalam pelayanan merupakan sukacita, tapi juga doa supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup dan matinya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, hidup dan mati dalam pelayanan merupakan kesetiaan yang mutlak bagi Allah. Ayat 27 sampai ayat 25 sampai ayat yang ke-27 merupakan peringatan, merupakan nasihat dari Paulus kepada para penilik jemaat. Penilik jemaat bukan hanya bertanggung jawab untuk pelayanan dalam jemaat kepada dombanya. Dia punya tanggung jawab yang besar bagi jiwa dombanya. Maka Paulus katakan, beranilah menyatakan kebenaran Allah untuk keselamatan dombamu. Sehingga Paulus berani menyatakan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak bercelah, karena saya sudah menyampaikan dengan tidak lalai seluruh kebenaran Allah kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, ayat 28 hingga ayat yang ke-38. Pesan Paulus bagi penilik jemaat, dia tidak hanya menguatkan, tapi dia memberikan jaminan, juga mengingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga, menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga kawanan domba yang adalah jemaat dengan kuasa Roh Allah yang kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus, mereka dipilih untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pelayanan bahkan pertumbuhan jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, akan ada banyak hal, akan ada banyak tantangan yang kita lewati. Sebagai seorang pelayan Tuhan, yang harus dimiliki kita harus peka dan waspada pada orang-orang dalam jemaat maupun orang di luar jemaat. Karena akan ada yang menentang Kristus. Akan ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelayanan, yang juga dapat menghancurkan serta memutarbalikkan Injil kebenaran Allah. Maka Paulus mengingatkan dalam pelayanannya, seorang pelayan jemaat, seorang pelayan Tuhan harus mampu menopang kehidupan jemaatnya. Paulus memperingatkan bahwa pelayanan ini bukanlah wadah untuk mencari materi, memenuhi kebutuhan finansial. Tetapi seorang pelayan Tuhan, dia juga akan mengorbankan segala kepunyaannya untuk pertumbuhan jemaat. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, Paulus sungguh mengasihi Injil yang adalah kebenaran Allah. Setelah Paulus menyampaikan penguatan lewat pengalaman iman dalam pelayanannya, kemudian Paulus berdoa bersama para penilik jemaat itu. Doa ini menandakan bahwa kuasa Allah
senantiasa menyertai mereka untuk bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Sekalipun Paulus meninggalkan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pelayanan ini bukan hal yang mudah. Akan ada banyak hal yang kita lalui. Akan ada banyak tantangan dan pergumulan yang datang menghampiri. Baik dari diri sendiri maupun dari keluarga. Tapi juga dari persekutuan bahkan lingkungan berjemaat. Hal tersebut dapat membawa kita pada titik rendah dalam kehidupan pekerjaan pelayanan kita. Cukup, saya tidak mampu. Sudahlah, saya tidak bisa. Mungkinkah saya dapat melakukannya? Ataukah Tuhan, apakah saya bisa melewatinya? Karena dalam realita kehidupan kita hari ini, banyak orang menjadi hakim dan sering menjatuhkan palu penghakiman untuk pelayanan seseorang. Tanpa disadari kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita diberikan tanggung jawab sebagai pelayan dalam kehidupan pribadi, keluarga, sebagai suami, istri, bahkan anak-anak. Dalam pekerjaan dan pelayanan, dimanapun Tuhan Allah mempercayakan kita sebagai pelayan. Hal ini menjadi dasar bagi kita, yakni memberi diri sepenuhnya dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Maka dengan kuasa Allah, kita dimampukan untuk mengerjakan semua pekerjaan yang Allah percayakan bagi kita. Dalam memberi diri, seseorang harus punya kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena janji Allah kepada setiap orang yang melayani Tuhan dengan kerendahan hati, mereka akan dibimbing, mereka akan berlimpah kesejahteraan, bahkan Tuhan akan memahkotai keselamatan, juga mereka akan dilindungi. Maka dengan memberi diri untuk dituntun Roh Allah yang kudus melakukan kebenaran firman Allah, itu berarti intelektual kita tidak boleh melampaui hikmat Allah. Emosional kita tidak boleh melawan kehendak Allah. Bahkan terkadang spiritualitas kita membuat kita mengambil alih otoritas Allah. Ini hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal yang kedua, pertahankanlah integritas sebagai seorang Kristen dalam menjalankan tugas pelayananmu. Katakan ya untuk kebenaran, katakan tidak untuk kesalahan. Jangan pernah sekali-kali menyenangkan hati orang lain dengan memutarbalikkan kebenaran Allah. Beranilah menegur kesalahan dengan etika Kristen yang berada dalam Alkitabiah. Bukan dengan seenaknya kita memberikan palu penghakiman bagi orang tersebut. Karena penghakiman adalah milik Allah. Berdoalah dan berjagalah agar kita senantiasa taat dan patuh dalam kuasa Roh Allah yang kudus, melakukan segala pekerjaan baik Allah, baik di dalam rumah, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita lalui saat ini pun menimbulkan ketakutan, membawa kekhawatiran, bahkan menyebabkan kehilangan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita melakukan pekerjaan baik Allah ini? Menggunakan protokol kesehatan, guna membantu pemerintah untuk menangani pandemi ini, menjaga jarak, tidak berkumpul pada keramaian, menolong satu dengan yang lain dalam kesusahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini juga merupakan pekerjaan yang Allah sediakan bagi setiap kita. Karena pekerjaan Roh Allah yang kudus selalu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Ketika kita memberi diri untuk taat dan patuh kepada Roh Kudus, maka menjadikan kita gereja yang akan berdamai dengan pandemi ini. Tapi juga kita mampu berdiri
menjadi gereja yang adaptif dalam kehidupan new normal, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi juga saling menolong. Bagi Paulus, lebih baik memberi daripada menerima. Karena dengan melakukan protokol kesehatan pun kita taat dan patuh kepada Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, akan ada banyak hal yang datang menghampiri kehidupan kita, sampai kita akan mencucurkan air mata. Tapi ingatlah, itu bukan tanda kelemahan. Karena dalam kelemahan pun, Dia sanggup menguatkan lututmu untuk menjalani setiap musim. Karena dalam ketidakmampuanmu, Dia hadir menyediakan bahu yang kuat untuk pekerjaan ini. Karena dalam kekhawatiranmu, Dia memberikan kepastian lewat kedua tangan yang mampu mengantarmu dengan tuntunan Roh Allah yang kudus dalam doa dan gumulmu. Jadilah gereja yang memberi diri untuk taat dan patuh kepada Roh Kudus. Ingatlah bahwa dalam semak duri pun belum tentu membawa kita pada penyesalan. Karena ketika kita melewati semak duri itu dengan taat dan patuh kepada Roh Allah yang kudus, sudah pasti kita akan menikmati anugerah kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam kehidupan kami ini, kami masih merasakan anugerah kasih Allah dalam situasi dan keberadaan hidup kami. Tuhan, Engkau hadir memenuhi kebutuhan kami. Lewat firman Tuhan ini kami mohon, Tuhan mampukan kami menjadi pelaku firman. Karena dalam keberadaan hidup kami sendiri tidak mampu. Bahkan kami lalai melakukan ini. Kami lalai untuk taat dan patuh pada Roh Allah yang kudus. Untuk itu biarlah Roh-Mu menolong, memampukan kami menjadi pelaku firman. Agar dalam hidup pekerjaan kami, Tuhan Allah dimuliakan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu lamanya. Jemaat-Mu ini boleh berada dalam keadaan yang Tuhan Allah kehendaki. Tuhan berkati rumah tangga pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Orang tua, anak-anak, mereka yang dalam kandungan, bahkan mereka yang dalam pendidikan dan masa depan mereka. Kami pertaruhkan mereka semua. Janda, duda, yatim piatu, bahkan lansia sekalipun. Tuhan ada selalu bersama mereka. Setiap kekasih-kekasih kami yang dalam keadaan sakit bahkan pergumulan berat, kami minta kemurahan Allah memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan angkat segala pergumulan hidup mereka. Tuhan jawab seturut kehendak dan kasih Allah. Hamba berdoa menyerahkan para pelayan Tuhan, juga pelayanan dalam jemaat ini. Bapak Ibu Pendeta, Bapak Penatua Siamas, Bapak Ibu Penatua Siamas, guru sekolah minggu, kostor, tim multimedia GKI Kanaan, Tuhan Allah Engkau memberkati mereka untuk menunjang pelayanan dalam jemaat-Mu ini. Berhikmat, kesehatan, kekuatan. Berkati seisi keluarga mereka yang menopang pelayanan ini. Ketika mereka menikmati berkat Tuhan, syukur kami naikkan untuk Tuhan. Program pelayanan yang akan kami lakukan, Tuhan Engkau berkati. Karena dengan campur tangan Roh Allah yang kudus, kami mampu menyelesaikannya dan menjadi berkat dimanapun pelayanan ini dilakukan. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami jika kami melakukan salah dan dosa di hadapan-Mu. Layakan kami menerima berkat Tuhan. Anugerah kasih Allah menyertai kami dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Biarlah jadi kehendak-Mu, jangan kehendak kami yang jadi. Amin.